Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi saya Wanda Dumais dan juga istri saya Erna Dumais. Kami bersama-sama akan mengajak saudara dimanapun Anda berada. Kita akan berdoa bersama-sama dalam sesi atau dalam acara Tuesday Prayer Meeting dari Bible Independent Church. Nah saudara, mari bersama-sama dimanapun Anda berada, Anda yang menyaksikan live streaming program ini, Anda bisa berdoa bersama-sama dengan kami, dan juga Anda bisa menyampaikan pokok-pokok doa yang sekiranya apabila Anda mempunyai pokok doa tersebut, Anda bisa menyampaikannya kepada kami. Baik, sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Kita belajar dulu satu lagu. Kalau seandainya Anda belum mengetahui pujian ini, Anda bisa bersama-sama belajar dengan kami. Sebentar ya, saya coba tampilkan dengan lebih baik di dalam monitor supaya bisa kelihatan dengan bagus. Oh. Sebentar, ini kenapa ini kok? Kita stop dulu. Saya share lagi karena dia. Oh, sebentar ini kok dia nggak mau ya? Oke. Sekarang sudah terbuka. Oh, iya. How deep the Father's love for us. How deep the Father's love for us. How far beyond the measure that Jesus gave His only Son to make our rest His treasure. How great the pain of sin lost. The Father turned His face away as food His mouth.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam yang indah ini dan juga sore hari di Indonesia. Kami mengucap syukur juga di tempat-tempat lain yang bisa menangkap siaran ini, yang memantau ataupun mereka sedang menyaksikan melalui Facebook Live. Apapun waktu mereka dan apapun hari mereka, Tuhan, kami berdoa agar bersama-sama kami bisa menaikkan doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Dan malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Erna. Dan Tuhan, tolonglah Tuhan agar pemberitaan firman-Mu Tuhan boleh disampaikan dan boleh dimengerti oleh setiap orang-orang yang saat ini sedang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Pada malam hari ini firman Tuhan yang akan kita selidiki adalah Matius 7 ayat 7 yang berbunyi demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7 ini tidak pernah dimaksudkan sebagai sebuah model doa. Tetapi Matius 7 ayat 7 ini adalah sebuah sikap kita dalam berdoa. Sekali lagi saya katakan, saya ulangi sekali lagi ya. Matius 7 ayat 7 ini tidak pernah dimaksudkan sebagai sebuah model doa. Tetapi Matius 7 ayat 7 adalah sebuah sikap kita dalam berdoa. Terjemahan lain di dalam New Living Translation berbunyi demikian. Keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. Teruslah meminta, engkau akan mendapatkan apa yang engkau minta. Teruslah mencari, engkau akan mendapatkan. Dan teruslah engkau mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Melalui pengajaran tentang doa ini, Yesus menyuruh kita untuk mengembangkan sikap kita yang benar ketika kita berdoa, saudara-saudara. Doa itu adalah terus-menerus untuk meminta. Doa itu adalah terus-menerus untuk mencari. Dan doa itu adalah terus-menerus untuk mengetuk. Maksudnya adalah Yesus sedang mengajar sebuah sikap persistence atau ketekunan orang percaya di dalam mendekati Allah. Ini mengajar kita sebuah gaya hidup. Bila kita terus-menerus melakukan hal ini, terus-menerus kita meminta, terus-menerus untuk mencari, dan terus-menerus untuk mengetuk, maka sikap ini akan menjadi sebuah kebiasaan hidup kita, akan menjadi sebuah gaya hidup yang menetap di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Doa itu, saudara-saudara, bukan sebuah formula magic untuk memaksa Allah untuk memberikan apa yang kita inginkan, tetapi atau untuk menyogok Allah ya. Tapi doa itu ada sebuah sikap untuk membangun keintiman dan hubungan pribadi kita dengan Allah kita, saudara-saudara. Karena itu kita terus melakukannya dan kita terus melakukannya, maka sikap ini akan menjadi sebuah kebiasaan di dalam hidup kita, dan akhirnya kita mengetahui bahwa kehidupan kita dan doa kita adalah sebuah garis yang lurus yang berjalan paralel dalam kehidupan kita, Tuhan, dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Saya teringat pada tahun 96 di mana waktu itu saya sedang saya sebenarnya orang seberang, saudara. Sebenarnya saya orang seberang dan saya baru-baru untuk mengikuti Tuhan Yesus, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ada satu step lagi di mana saya sedang mengalami kesulitan ketika saya sedang mencari tentang
memahami tentang doktrin Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di mana saya mengalami kesulitan waktu-waktu itu. Kemudian saya bertanya kepada Kak Wanda waktu itu, pacar saya. Waktu itu saya bertanya, apakah Allah kita itu punya Allah 3? Dia menjawab begini, bukan, Allah kita itu bukan 3. Allah kita itu 3 tapi dalam satu 3 pribadi tapi dalam satu kesatuan. Terus dia memberikan contoh begini, kamu lihat sapu lidi itu satu tapi ada banyak gitu, tapi dalam satu kesatuan gitu. Kemudian saya mulai berpikir, aduh, belum mengena ini jawaban dari Pak Wanda ini. Kemudian saya menemukan ayat ini, saudara-saudara. Saya menemukan Matius 7 ayat 7, di mana saya mulai meminta, meminta kepada Tuhan untuk memberikan pengertian, memberikan hikmat kepada saya untuk memahami akan Tritunggal. Kemudian saya meminta terus, kemudian saya mencari apa yang saya lakukan adalah ada usaha kerja keras yang saya lakukan, yaitu saya membeli buku-buku tentang Tritunggal, saya membacanya, saya mencoba memahami, merenungkan tentang Tritunggal itu. Kemudian setelah saya, puji Tuhan, saya mendapatkan tentang pengertian tentang Tritunggal itu, saya mulai bertanya lagi kepada Pak Wanda, bagaimana dengan apakah Allah Bapa itu seperti ini, Allah Yesus seperti ini, dan Allah Roh Kudus itu seperti ini. Dan dia bilang, oh ya, itu sudah tepat. Oh puji Tuhan, sudah tepat, dia bilang begitu. Saya sungguh bersyukur karena saya mempunyai Allah yang sungguh dahsyat. Saya bersyukur mempunyai Allah yang sungguh tidak bisa terkatakan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata betapa hebat Tuhan yang saya sembah itu. Kemudian saya mulai terus maju di dalam Tuhan, saudara-saudara. Jadi Matius 7 ayat 7 itu menunjukkan sebuah tindakan yang konsisten, tindakan yang kontinu, terus-menerus. Yesus sedang berkata kepada kita, teruslah meminta dan engkau akan mendapat. Teruslah mencari, engkau akan menemukan. Teruslah mengutuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Atau engkau akhirnya menemukan jawabannya. Allah mau kita mempunyai ketekunan untuk datang kepadanya. Apapun yang terjadi, tetaplah untuk bertekun. Apapun yang terjadi, tetaplah untuk bergiat. Teruslah berdoa, karena itu adalah kehendak daripada Tuhan. Itu saudara-saudara. Amin. Silakan. Amin. Puji Tuhan. Jadi malam hari ini kita sudah belajar tentang apa yang dimaksud persisten, yaitu Matius 7 ayat 7 itu sebenarnya tadi sudah dijelaskan, Bu Erna katakan bukan sebuah model doa, tetapi itu merupakan sebuah pengajaran mengenai sikap. Ya, Matius 7 ayat 7 kan bilang mintalah, lalu carilah, lalu ketuklah. Mintalah sebenarnya bisa juga berarti satu permintaan engkau berikan. Nah, ketika Tuhan Yesus bilang carilah, berarti engkau lebih tekun lagi meminta. Kemudian ada kata ketuklah, semakin tekun lagi meminta. Ini bicara tentang persistensi, begitu ya. Konsistensi di mana kita datang kepada Tuhan. Lalu ada juga hal lain, misalnya 3 kata tadi, minta, cari, mengetuk. Pertama itu menyatakan satu intensitas yang semakin meningkat. Misalnya asking. Asking itu artinya meminta, sebuah ucapan. Jadi saat kita asking atau kita minta, kita berdoa kepada Tuhan. Tapi ketika dikatakan seeking, cari, berarti kita melakukan usaha. Begitu, tindakan. Kita bekerja untuk melakukan doa kita gitu. Jadi usaha-usaha tertentu gitu. Orang percaya kalau mau cari Tuhan ya berusaha. Kalau Anda berdiam diri ya tidak akan bertemu. Lalu
knocking atau mengetuk itu istilahnya apa? Sama seperti kita mengetuk di depan pintu rumah Bapak. Oh Bapak, aku mau masuk, tolong buka pintu, tolong buka pintu. Ini kita urgent sekali begitu. Sebab apa? Kalau kita tidak dibukakan pintu, kita akan tertinggal di luar. Itu contoh-contoh. Jadi belajarlah dari apa yang sudah disampaikan hari ini, bahwa doa itu adalah berdoa gitu. Doa tidak ada teorinya. Jadi tidak ada model-model doa seperti apa yang dijawab Tuhan, tapi doa menunjukkan persistensi gitu. Apakah engkau masih terus bertekun apapun yang terjadi? Apakah engkau masih terus bergiat apapun yang terjadi? Nah, itu sudah disampaikan tadi oleh Bu Erna. Terima kasih untuk renungan yang disampaikan pada malam hari ini. Nah, saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa-doa kita. Sudah ada Ibu Marcella juga di studio. Nanti kita akan share doa-doa kita kepada Ibu Marcella juga bersama-sama. Baik, mari kita, sebelumnya saya mau tunjukkan sesuatu, rupanya tadi lupa ya. Ini dia. Saya mau tunjukkan sesuatu, bahwa malam hari ini kita akan berdoa untuk negara tertentu ya. Kita sudah berdoa, beberapa minggu ini. Pertama untuk Israel terlebih dulu, lalu kita berdoa untuk Turki. Dan sekarang kita berdoa untuk Jepang. Ya, lihat Jepang ini ada di sini, dia punya map, supaya saya ingin membantu Anda berdoa untuk Jepang itu ya. Itu petanya seperti ini begitu. Ada tempat-tempat tertentu, mungkin banyak daripada teman-teman sudah berkunjung ke Jepang gitu. Jadi jangan cuma berkunjung, tapi mari kita doakan. Pertama, Jepang ini baru saja mengalami pergantian pemimpin ya. Jadi ada pergantian politik di sana. Rezim yang Shinzo Abe sudah diganti dengan yang namanya itu Yoshihide Suga begitu ya. Ini Prime Minister Suga ini bukanlah orang baru. Dia merupakan kepala staf daripada Prime Minister yang sebelumnya, yaitu Shinzo Abe. Nah, kita mau berdoa bagi Jepang ini. Pertama-tama ada beberapa pokok doa yang saya mau tunjukkan, yaitu kita berdoa bagi gereja-gereja di Jepang. Gereja-gereja di Jepang ini gereja-gereja yang kecil begitu ya. Gereja-gereja yang kecil. Nah, karena apa? Karena memang berat bertumbuh kekristenan di Jepang begitu. Sehingga kita perlu mensupport mereka supaya walaupun kecil, mereka tetap menjadi gereja yang sound doctrine. Itu yang pertama. Kedua, kita mau berdoa untuk Jepang ini. Di Jepang ini hamba-hamba Tuhannya ini sudah banyak yang tua begitu ya. Sementara yang muda-muda tidak mau jadi hamba Tuhan karena memang saya bilang berat sekali ini. Ibarat kalau pergi berladang tanahnya keras begitu ya. Hamba-hamba Tuhan di sana membutuhkan bantuan doa. Bahkan hamba-hamba Tuhannya sudah tua, nanti tidak ada orang yang menggantikan mereka. Jadi bagaimana saudara? Kalau tidak ada yang menggantikan, nanti akan sulit begitu untuk gereja berkembang regenerasinya. Kemudian di Jepang ini terkenal negaranya ini orangnya gila kerja. Jadi mereka itu kalau bekerja itu bekerja itu sama seperti Tuhan mereka gitu. Nah, bagi mereka lebih baik dapat duit daripada pergi ibadah begitu. Jadi tidak ada hari ibadah di sana. Maksudnya hari ibadah ya sama aja, mau hari Minggu kayak mau hari apa kayak tetap bekerja saja begitu. Jadi orang lebih senang cari uang daripada cari Tuhan, itu maksudnya.
Nah, saudara, kita perlu doakan. Mengapa? Ini merupakan masalah serius di Jepang. Overworking. Ini ya. Jadi mereka itu kalau bekerja itu nggak tanggung-tanggung. Mereka lupa waktu, lupa makan. Orang Jepang kalau jalan itu cepat-cepat, saudara. Kalau Anda lihat di Jepang itu baca buku aja mereka itu di jalan, di kereta begitu. Aduh, saya sendiri tidak bisa melakukan itu. Mengapa? Saya suka pusing kalau baca nggak konsentrasi. Tapi lihat orang Jepang jalan aja baca buku begitu. Karena apa? Tidak ada kesempatan lagi bagi mereka untuk membaca buku, bekerja dan bekerja. Nanti orang-orang yang bekerja di Jepang boleh memberikan kesaksian. Kalau berkenan bisa bergabung dan memberikan kesaksian kepada kami bagaimana kehidupan. Jadi di sana itu memang mereka seperti satu kewajiban. Makanya susah sekali bagi gereja untuk bertumbuh. Karena apa? Karena orang-orang belum punya hati untuk mencari Tuhan. Begitu ya. Dan yang penting kerja, kerja dan kerja gitu ya. Tapi kerja dan kerja lupa waktu gitu. Yang penting dapat yen. Dapat yen. Banyak kan orang Indonesia pergi ke Jepang karena yen itu menarik gitu. Itu maksud saya. Nah, kita berdoa juga gereja-gereja di Jepang ini yang sudah mulai menjadi tua, saya bilang kecil, lalu mulai menjadi tua, hamba Tuhannya menjadi tua, tidak ada pemimpin-pemimpin baru. Kita berdoa supaya bisa dibangkitkan Tuhan. Begitu ya. Jadi mereka boleh menjangkau. Atau kalau Tuhan beri hati kepada saudara, saudara bisa pergi ke Jepang. Nanti bicara dengan saya, bagaimana kita bisa atur supaya saudara bisa ditempatkan di Jepang untuk memberitakan sound doctrine di sana. Kami bisa memberikan sponsor bagi saudara. Kemudian berdoa juga bagi Jepang ini, orang di Jepang ini, sekalipun banyak uangnya, sekalipun modern, tapi bunuh dirinya itu banyak. Tingkat orang kesehatan mentalnya itu sangat mengkhawatirkan. Setiap 15 menit ada orang yang bunuh diri. Memang ada tempat di sana itu, saya lupa tempatnya apa. Ada satu tempat yang memang di situ tempat orang bunuh diri. Dan di Jepang itu bunuh diri itu biasa begitu. Biasa begitu kan. Nah, kita ingin berdoa supaya orang-orang ini bisa dijamah oleh Tuhan, menghargai hidupnya. Begitu. Orang-orang yang bunuh diri itu umur 15 sampai 29 tahun. Orang-orang justru yang masih muda. Baik, saya akan memimpin doa untuk Jepang. Ya, Jepang ini juga penduduknya banyak dan juga banyak terjadi gempa bumi di sana. Dia penduduknya itu kurang lebih 126 juta ya, 126,5 juta orang. Banyak sekali ini saudara, banyak sekali. Ini kalau dibandingkan dengan Indonesia ini setengah daripada Indonesia ini. Berarti luar biasa banyak kan penduduk di Jepang itu. Jadi negara ini negara yang sangat maju, ekonominya sangat maju, tapi akhir ini mereka dilanda dengan resesi yang tidak berkesudahan begitu. Akibatnya pemerintah gitu akhirnya banyak terjadi pergantian pemerintah di sana untuk menghidupkan kembali ekonomi dan terutama di masa Covid ini. Baik, saya akan berdoa lebih dulu untuk Jepang ini, kemudian nanti kami akan bawa pokok-pokok doa yang sudah masuk di gereja kami, orang sudah tuliskan, kita tuliskan di dalam list-list doa. Jadi kita akan doakan semua itu ya, bagi mereka yang sudah mengirim doa selama seminggu yang lalu. Baik, kita berdoa untuk Jepang. Tuhan, kami berdoa untuk negara Jepang yang menjadi negara tetangga juga Indonesia, Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan tolong dalam proses transisi politik yang ada. Tanggal 16 September lalu sudah dilantik Perdana Menteri Suga, Yoshihide Suga. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau menolong Perdana Menteri yang baru ini, supaya dia mengambil langkah-langkah krusial untuk memulihkan kembali ekonomi Jepang. Kami berdoa juga agar Perdana Menteri ini boleh menguatkan akan tatanan-tatanan hidup yang ada di sana,
sehingga kembali menjadi baik. Usaha-usaha boleh dipulihkan lagi, kemudian segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, program-program boleh bergulir dengan baik. Tuhan berkati Perdana Menteri yang baru bersama dengan semua member dari parlemen yang ada. Kami juga berdoa untuk umat-Mu Tuhan, untuk gereja-Mu Tuhan di sana yang kecil Tuhan dan juga mengalami kesulitan untuk bertumbuh. Oleh karena Tuhan banyak faktor di mana orang-orang belum tertarik kepada sesuatu yang ilahi, di mana orang-orang hanya tertarik kepada pekerjaan, mencari uang dan sebagainya. Kami minta dalam nama Yesus, kiranya Tuhan bangkitkan pemimpin-pemimpin baru, generasi baru, pemimpin-pemimpin yang rela berdiri teguh untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga memberitakan sound doktrin di sana. Kami berdoa agar kehadiran gereja boleh diterima di sana, Injil boleh menjangkau, menjamah setiap tempat-tempat yang masih tertutup. Karena di sana agama Sintoisme, Buddhism itu begitu kuat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kiranya terbuka kesempatan. Saya mau berdoa Tuhan di Tokyo, saya mau berdoa di Yokohama, saya mau berdoa untuk Nagoya, Osaka, Kyoto, Pulau Hokkaido Tuhan. Saya mau berdoa Tuhan untuk Fukuoka, Nagasaki, Kyushu, Shikoku, Tuhan, dan tempat-tempat lain yang kami lihat di dalam map ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta kiranya Tuhan bangkitkan generasi-generasi yang baru. Kami prihatin dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah lanjut usia, tidak ada pengganti di sana Tuhan. Saya berdoa, kirimkanlah Tuhan orang-orang yang bersedia pergi bagimu Tuhan. Biarlah sound doktrin bisa terbuka di Jepang. Biarlah pemberitaan ajaran yang Alkitabiah bisa terbuka di sana dan bisa menjangkau orang-orang yang ada di sana. Kami berdoa juga untuk orang-orang muda 15 sampai 29 tahun yang cenderung bunuh diri ya Tuhan, oleh karena kesehatan mental mereka yang buruk sekali. Mengapa? Karena mereka tidak punya pengharapan. Membunuh diri sendiri dianggap sebagai suatu kehormatan, padahal itu tidak Engkau inginkan. Kami minta dalam nama Yesus Tuhan, patahkan setiap roh jahat yang menguasai orang-orang sehingga mereka cenderung untuk bunuh diri. Dalam nama Yesus, hamba berdoa juga memohon agar terjadi kegerakan-kegerakan di antara orang-orang percaya, agar kami juga Tuhan, khususnya Engkau berikan hati untuk bisa memberitakan Injil ke sana. Tuhan buka jalan, ada kesempatan supaya sound doktrin bisa diberitakan di Jepang. Ada orang yang mau pergi dan mau bersedia melayani di sana Tuhan. Tuhan bangkitkan dan gerakkan untuk Tuhan, anak-anak Tuhan, sehingga terjadi kegerakan rohani. Injil bisa menyebar mulai dari Hokkaido Tuhan, di ujung utara sampai di selatan Tuhan, di Kyushu, Kagoshima Tuhan, supaya mereka boleh diinjili sampai ke pulau-pulau kecil Tuhan, di Okinawa, Sakishima, Soto, dan tempat-tempat lain dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Allah kami yang baik mendengarkan doa kami, dan kami tahu bila kami meminta seperti kata firman-Mu dengan persisten, meminta, maka Allah akan melakukannya bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sapa dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya berdoa secara khusus untuk Bible Independent Church. Tuhan, kiranya Kau memberikan pertumbuhan, perkembangan Tuhan. Biarlah
sound doktrin ini bisa diterima. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang sudah membaca tulisan-tulisan dari Pak Wanda ataupun mendengarkan video-video yang sudah kami sebar di berbagai sosial media. Tuhan, kiranya Kau berkati orang-orang itu Tuhan untuk mengenal akan sound doktrin. Karena sound doktrin itu adalah sebuah ajaran yang daripada Yesus. Yesus diajarkan kepada para murid, 12 murid, kemudian Paulus mendengar itu dari para murid, kemudian Paulus memberitakan kepada murid-murid asuhannya, kemudian orang-orang itu menyebar. Sampai saat ini kami mendengar ajaran sound doktrin itu Tuhan, sehingga kami berusaha Tuhan untuk menyebarkan sound doktrin itu Tuhan, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang tanpa virus, ajaran tanpa bakteri Tuhan, karena kami merasa terbeban Tuhan, pengajaran-pengajaran yang ada di gereja saat ini tidak sound Tuhan, tapi mereka hanya mengajarkan hal-hal yang tentang berkat, tentang yang tidak membangun jemaat, tapi hanya ingin meninabobokan jemaat-Mu Tuhan. Kami terbeban untuk itu Tuhan. Saya berdoa Tuhan, biarlah gereja kami menjadi gereja yang maju Tuhan, gereja yang berdiri tegak dalam sound doktrin Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk sekolah kami, Eleos Theological School Tuhan, kiranya Engkau menambah-nambahkan murid yang baru Tuhan, karena dengan kami memuridkan orang, kemudian orang itu menjadi murid, pertama kali dia menjadi murid, kemudian orang itu akan memuridkan orang lain. Dan saya berdoa secara khusus Tuhan untuk siswa baru Ibu Miracle yang sudah beberapa kali mengikuti Eleos Theological School, juga Pak Yosef, Rafael Prima, kiranya Kau berkati mereka Tuhan, biarlah mereka diberi ketekunan Tuhan untuk mencari Engkau, untuk mencari sound doktrin itu Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan, orang-orang yang masih bersikap pasif atau menjadi pendengar saja Tuhan. Tuhan, saya mohon kepadamu Tuhan untuk menggerakkan hati mereka Tuhan, untuk menjadi seorang murid Tuhan, sehingga mereka diperlengkapi dengan ajaran yang alkitabiah itu Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan melalui Zoom, baik itu eksegesis kitab Wahyu, Hebrew and the Book of Genesis, Greek and Biblical Hermeneutic Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk murid-murid yang sudah berkomitmen, orang-orang yang sudah berkomitmen untuk tetap teguh di dalam sound doktrin itu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat yang daripadamu Tuhan untuk mereka terus teguh di dalam sound doktrin itu Tuhan. Saya berdoa secara khusus untuk suami saya Pak Wanda Dumais, kiranya Kau memberikan kesehatan, kekuatan, kiranya Kau memberikan berkat khusus bagi dia Tuhan, kiranya Kau memberikan juga hikmat, pengetahuan, insight yang daripadamu Tuhan, dia untuk terus mendapat hal-hal yang baru, sehingga hal yang baru itu diberitakan kepada kami sebagai murid-muridnya Tuhan. Pada malam hari ini saya juga berdoa secara khusus untuk Pak Fencegoni, di mana beliau adalah ayah dari Ibu Cynthia Luntungan yang sedang sakit Tuhan, karena Ya, Tuhan. yang ada di Tuhan. ICU Tuhan. Kiranya Tuhan. Engkau menyembuhkan beliau, Engkau menyembuhkan Berikan Tuhan kesembuhan. Engkau Bantu memberkati keluarga. Allah penyembuh. kiranya Engkau memberkati para medik yang menangani Pak Fencegoni Tuhan. Kiranya Tuhan Dalam nama keadaannya Tuhan. Kiranya saudara Tuhan Yesus. Kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Amin. Saya berdoa secara Amin. khusus Tuhan untuk Ibu istri dari Pak Fencegoni, Ibu Maria Mamuaya yang mendampingi Pak Fenca. Kiranya Kau juga memberkati beliau Amin. Tuhan, Amin. untuk senantiasa diberi kekuatan, diberikan kesempatan Tuhan untuk terus mendampingi suaminya Tuhan. Haleluya. Kami serahkan Pak Fencegoni ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menyembuhkan beliau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus Tuhan untuk Ibu Silvana Sangi, kiranya Engkau berkati keluarganya terus Tuhan, untuk
di dalam Tuhan, Ya, kiranya Engkau Bapa. memberkati pekerjaan, Tolong dia dimanapun Tuhan. beliau berada Tuhan, Kami kiranya berkati Engkau Tuhan orang ini memberkati Tuhan. Ibu ini Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Siska Masih yang ada di Jakarta, Ya, di mana Bapa. beliau sudah Mari. beberapa kali mengikuti eksegesis kitab Wahyu Tuhan. Terima kasih, kiranya Engkau menambah-nambahkan terus pengetahuan kepada beliau Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan, Amin. kiranya Engkau membangkitkan terus iman percaya Bu Siska Tuhan untuk Amin. maju di dalam Ya, Tuhan. benar Bapa. Berkati dia dalam Amin. tasnya Tuhan. Benar Saya juga Bapa. berdoa Tuhan untuk Ya. Pak astronot Amin, yang Tuhan. ada di Kalimantan, Ya, beliau Bapa. melayani jemaatmu yang ada di pedalaman Tuhan. Kiranya Engkau Oh, Bapa. memberikan Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, Tuhan. astronot Tuhan untuk Engkau yang tetap memberikan setia Tuhan dalam pelayanan akan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan Ya. jemaat-jemaat yang ada di sana. Ya. Kiranya Engkau memberikan Tolong. berkat tersendiri, berkat secara khusus Tuhan, karena di pedalaman di country di mana jauh dari Haleluya. komunikasi atau apapun, kerinduan beliau, dia ingin memberitakan sound doctrine di daerah Kalimantan Tuhan. Kiranya Amin, melalui ya Tuhan. bahan Pujilah. tes yang sudah kami kirimkan kepada beliau Tuhan, menjadi bahan untuk Ya. memberitakan sound doctrine itu di dalam jemaatnya Tuhan. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati astronot Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Pak Joseph Panto yang ada di Seattle, USA Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kesempatan kepada beliau Tuhan untuk bertumbuh di dalam sound doctrine, Haleluya. karena Haleluya. beliau sudah mendengar pengajaran-pengajaran sound doctrine Amin. ini. Biarlah Amin. beliau terus berjalan di dalam Engkau, beliau terus maju di dalam Engkau, Ya, dia Tuhan. terus menyebarkan Injil itu kepada teman-temannya, berkati pekerjaannya maupun keluarganya yang ada di Seattle. Kuat keberanian. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Saya berdoa Tuhan untuk Ibu Mika Kilapong yang ada di Jepang, dan saya berdoa untuk dia dan juga suaminya, juga anaknya Randy yang sedang menempuh pendidikan lanjut di Jepang. Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong keluarga ini. Saya berdoa juga beri kekuatan kepada anaknya Randy supaya bisa selesai tepat waktu sehingga bisa bertemu dengan keluarganya yang ada di Indonesia. Saya berdoa juga kerinduan-kerinduan Ibu Mika untuk belajar firman-Mu, kiranya Tuhan buka jalan sehingga dia boleh Tuhan sungguh-sungguh dapat kesempatan untuk mencari Engkau dan bertumbuh kuat menjadi murid sound doctrine sehingga dia bisa menyampaikan Injil kepada orang-orang yang ada di Jepang. Kami berdoa untuk setiap teman-teman kami yang ada di Jepang, siapapun mereka Tuhan, ada banyak sekali yang bekerja di sana, kiranya kebenaran yang sejati boleh mendatangi hidup mereka. Kalau mereka mengenal kebenaran-Mu, maka mereka akan menjadi kuat Tuhan, dan mereka akan berjalan di dalam kekuatan Allah. Kami serahkan Ibu Mika dalam tangan-Mu dan suami dan juga anaknya, juga orang tuanya yang ada di Manado, serta anak-anaknya yang lain yang masih tinggal di Manado. Tuhan menyertai. Saya berdoa juga untuk Pak Rai Martosono yang kemarin mengikuti juga kelas kami. Tuhan tolong, karena ada banyak yang ikut kelas tapi mereka mengalami problem connection, problem-problem technical lainnya karena teknologi. Tuhan, kami berdoa kiranya melalui kelas-kelas yang diikutinya dia boleh tertarik dan sungguh-sungguh mau belajar, karena ini untuk kepentingannya, hormat dan kemuliaan nama-Mu, sehingga Engkau bisa pakai dia di mana. Saya berkati Pak Rai dan serahkan dalam tangan-Mu. Saya doa untuk Pak David Samuel sebagai hamba-Mu di Surabaya. Dia juga rindu untuk belajar. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan buka jalan
supaya dia Dan juga keberanian. Ya. ikut sekolah, supaya dia boleh diperlengkapi dengan kuat di dalam Iya. Iya. firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami Terima mengucap kasih. syukur kepadamu juga untuk Pak Raimer Sumbayak dan Sukabumi. istrinya Iya. yang di Sukabumi serta anak-anaknya, kiranya Tuhan menolong mereka. Iya. Kesetiaannya mengikut Tuhan, kami bawa kepadamu. Amin. Biarlah dia semakin lama, semakin bertumbuh Iya. kuat, sehingga dia boleh menjangkau Amin. orang-orang yang ada di Sukabumi, bahkan keluarganya sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Saya mau berdoa Tuhan bagi Ibu Ella dan Timothy serta Boy yang saat ini hadir bersama dengan kami. Saya meminta kiranya keluarga ini terus melindungi keluarga ini. ya, Buka jalan, Engkau terus menolong anak-anak yang sedang menolong ya, Engkau terus memberikan kekuatan kepada Bu Ella sebagai ibu dan juga merangkap juga sebagai orang tua yang membesarkan anak-anaknya. Tolong bantu mereka kekuatan, bantu setiap kebutuhan-kebutuhan ya, sekolah, kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Tuhan menyertai Tuhan. Tuhan menolong dan juga biar Tuhan semakin lama membuat dia bertumbuh sehingga dia bisa dipakai dengan lebih kuat di dalam pelayanan-Mu. Ya. Persiapkan dia untuk melayani dengan begitu kuat ya Tuhan dalam di Bible Independent Church dan juga di Eleos Theological School. Kami tangan-Mu, saya doa untuk Pak Andreas yang ada di Jakarta. Terima kasih Tuhan, kalau dia mau datang kepadamu, tolonglah keluarganya Tuhan, tolonglah seisi rumahnya, berikanlah kekuatan kepada Pak Andreas dan keluarganya Tuhan. Juga untuk saudara-saudara yang ada di kampung Umbo Koba, Sumba, NTT, yang saat ini mengalami kebakaran Tuhan, rumah-rumah terbakar karena tersambar petir. 32 rumah Tuhan yang terbakar dan ada korban yang Tuhan dalam peristiwa ini. Tuhan tolong keluarga-keluarga ini sehingga mereka boleh diberikan tempat tinggal sementara, bahkan bisa kembali dalam kegiatan, memberikan kekuatan. Tuhan memberkati dan memberikan kepada mereka kesempatan-kesempatan untuk berdiri di atas kaki mereka lagi Tuhan, untuk kembali lagi berusaha dan hidup normal. Kami menyerahkan Bu Christine yang ada di Batam yang saat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk Bu Christine yang sudah setia dan juga hatinya yang sungguh-sungguh untuk mau mencari Engkau. Biarlah dia terus tertanam dan menjadi kuat di dalam Engkau. Biarlah dia bisa dipakai dengan lebih kuat di dalam pelayanan-Mu, baik di Bible Independent Church maupun di Eleos Theological School. Dia menyebarkan sound doctrine, dia juga ingin melatih orang-orang sehingga menjadi murid-murid sound doctrine. Saya berdoa Tuhan melengkapi dan menyediakan semuanya. Berkati anaknya Yosua yang sedang dalam tahap pemulihan. Keluarganya di Batam, cucunya, semua keluarganya Tuhan lindungi. Kalau ada yang belum percaya, biarlah melalui kehidupan ibu ini, mereka boleh datang kepadamu, bisa dimenangkan melalui kehidupannya, pelayanannya, melalui kesetiaannya kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bu Renata dan juga keluarganya yang ada di Amsterdam, juga anaknya Debbie dan juga anaknya dari Bu Renata dan juga anaknya yang ada di Italia Tuhan, serta cucunya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, terus berikan kesetiaan kepada mereka Tuhan, supaya dia terus berdiri teguh pada kebenaran dan dia bisa dipakai di Amsterdam sebagai alat yang luar biasa untuk menjangkau orang-orang yang ada di sana.
Serahkan orang. Debbie dan usahanya dalam tangan-Mu, juga anaknya yang ada di Italia, Tuhan. Semoga melalui kesetiaan Bu Renata, semua anak-anaknya ini bisa datang kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapak, saya serahkan Amin. mereka dalam tangan-Mu, Pak Ferry Gunawan juga, Haleluya. Bu Cume, juga anak-anaknya Jennifer, Jessica, Jason, dan juga siapa James. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, saya serahkan dalam tangan. Semoga Tuhan memakai juga keluarga ini lebih setia, Perlindungannya memilih keluarga ini. kebenaran daripada segala sesuatu dan berdiri teguh atas-Mu. Tuhan sertai usaha-usaha yang dikerjakan. Bu Erna dan Pak Dedi, orang tuanya yang tinggal bersama-sama mereka, Tuhan juga tolong di masa tuanya. Bawa mereka untuk rindu mencari Tuhan, karena mereka masih punya waktu dan kesempatan untuk mencari Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Saya berterima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berkati dalam hidup mereka. Juga Bu Siska Tuhan yang tinggal di Roseberry, Tuhan. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menolong keluarga mereka, mempertemukan lagi dengan kami. Kiranya Tuhan membawa dia untuk mengenal Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Pemberitaan Injil di Sydney ini Tuhan berkati, buka jalan supaya terbuka luas. Juga di Melbourne, juga di Tuhan, juga di Perth Tuhan, juga di Darwin Tuhan, dan juga di Adelaide. Nama Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah mendengarkan Sound Doctrine melalui video, membaca tulisan-tulisan, melalui sarana apapun, podcast yang kami beritakan, mereka boleh diberkati, mereka boleh bertindak bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, doa, amin. Nanti saya minta Ibu Ella secara khusus akan berdoa bagi keluarga kami, ya, bagi saya dan istri saya, anak kami Tessa yang ada di Eropa dan Prinsi bersama-sama dengan kami, dan juga MBIC Minnesota Bible Independent Church, keluarga Pastor Eric dan Ibu Vita, serta anak-anak dan cucu mereka, juga orang tua mereka yang ada bersama-sama, Ibu Yul dan juga Pak Yo, juga Ibu Meti Makasuci. Juga doakan bagi Pak Pastor Michael Ekel dan juga istrinya Ibu Dika, juga anak-anaknya, menantunya, anak-anaknya yang masih kuliah, dan juga yang melayani. Biar Tuhan menyertai, memakai pelayanan ini menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Silakan Bu Ella. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih banyak untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami bisa Tuhan ada waktu untuk berdoa Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat MBIC, Tuhan tolong memberkati pelayanan yang Tuhan dipercayakan di Amerika, Tuhan di Minnesota. Tuhan senantiasa memberkati Pastor Michael, Tuhan memberkati istrinya, Tuhan memberkati anak-anaknya, bahkan Tuhan memberkati suami dari anaknya, ataupun Tuhan keluarganya, Tuhan mamanya, Ibu Makasuci, Tuhan kami berdoa senantiasa Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan menolong pelayanan mereka, terutama biar semakin hari mereka semakin maju di dalam Tuhan, dan mereka lebih setia lagi di dalam mengiring akan Engkau. Mereka bisa memberitakan kebenaran-Mu, yaitu sound doctrine yang sudah Tuhan mereka pelajari, dan biar mereka banyak Tuhan bisa memuridkan orang lain dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan pelayanan mereka. Tuhan memberikan kesempatan Tuhan untuk mereka bisa menjangkau sebanyak mungkin orang Tuhan, untuk Engkau dipermuliakan dan ditinggikan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pastor Eric dan istrinya serta anaknya, menantunya. Tuhan memberkati mereka, pelayan.
Sepertinya ada gangguan dengan Bung. Tolong Tuhan supaya Pastor Erik Tuhan semakin hari Tuhan diberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, akal budi sehingga dia dapat Tuhan melayani Engkau dengan Tuhan lebih lagi Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan oleh Pastor Erik, istri dan anak-anaknya serta orang tuanya, om dan tante Loor dan juga Tante Makasuci. Tuhan tolong Tuhan berkati mereka semua. Biarlah semua kemuliaan hanya untuk Tuhan, dan apapun yang terjadi kami berdoa, kami rindu Tuhan banyak jiwa dimenangkan, dan biarlah Tuhan pelayanan sound doktrin semakin hari semakin luas Tuhan, karena Tuhan Engkau sendirilah yang menjadi satu-satunya juru selamat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemudian Bu Christine nanti berdoa untuk Ibu Lina Dumais dan keluarganya. Keluarga besarnya tuh. Yang ada di Manado, dan juga keluarganya yang ada di adiknya yang ada di BSD, ya, supaya Tuhan tolong dalam pencarian mereka. Mereka sudah banyak dengar sound doktrin, mereka sudah sering kali dikirimkan sound doktrin supaya mereka boleh memutuskan ajaran-ajaran mana yang mereka bisa ikuti dan bisa bertumbuh lebih kuat lagi. Bu Lina tinggal bersama dengan mamanya, Ibu Pangkerego, dan juga adiknya yang ada di BSD. Dia punya banyak adik, tapi secara khusus kita akan doakan adiknya yang ada di BSD beserta suami dan keluarganya. Silakan Bu Christine. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk Ibu Lina Tuhan. Kiranya Engkau menambahkan hikmat lagi. Kiranya Engkau memelihara Ibu Lina dan keluarganya. Engkau yang menyediakan segala keperluan mereka, memberkati lebih lagi. Ya Tuhan, secara rohani, kerinduannya untuk mengenal Engkau lebih lagi, akan kebenaran-kebenaran-Mu dan doktrin yang sudah mereka terima, Tuhan. Biarlah mereka menjadi kuat dan kokoh untuk menjalankan semuanya itu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Lina, adiknya yang ada di BSD, Tuhan, dengan orang tuanya juga. Ya Tuhan, kami mohon apapun yang sudah mereka peroleh tentang sound doktrin, Tuhan, Engkau yang memuatkan hati mereka, Engkau yang memperkokoh, bahkan Engkau yang menanamkan sungguh-sungguh, sehingga mereka boleh bertumbuh dan menjadi kuat di dalam sound doktrin-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga ini, untuk bungkus mereka dengan darah-Mu, ada perlindungan-Mu yang luar biasa untuk keluarga ini, Tuhan. Kau juga memberikan kekuatan, memberikan keberanian, Tuhan, agar mereka mampu tidak hanya menyerap, tidak hanya bertumbuh, tapi juga mampu mengekspos, melakukan pengajaran juga kepada orang lain, memberitahu kepada orang lain, memperoleh keberanian untuk mengaccept dan mengajarkan juga untuk orang lain. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang luar biasa ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, roh dan tubuh jiwa mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak untuk semua yang menyaksikan program ini Tuhan, semua yang berpartisipasi, kami mengucap syukur, kami doa juga untuk Pak Gibson Sibarani, saya serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan menyertai dia, menolong dia dalam usaha-usahanya mencari Tuhan. Saya doa semua orang yang sudah menghubungi kami Tuhan, baik melalui WhatsApp, menghubungi kami melalui Facebook, Tuhan tolong. Ada banyak hal yang orang-orang tersebut butuhkan, kami belum bisa mencukupi semuanya, tapi Tuhan yang akan menolong. Saya berdoa bagi mereka yang membaca tulisan-tulisan sound doktrin di Bible Independent Church Group Tuhan, dan sudah share tulisan-tulisan tersebut. Saya percaya tulisan-tulisan yang di-share itu akan memberkati juga orang-orang lain yang membacanya, sehingga terjadi pemuritan, pelipat gandaan murid-murid yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih juga untuk
video-video kami yang sudah di-share. Kami minta sekali lagi kiranya Tuhan yang menumbuhkan Injil-Mu. Kami hanya menanam dan kami menyiram. Kami percaya Allah yang memberi pertumbuhan, membawa orang-orang mengerti dan bertindak bagi firman-Mu. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah membaca, sudah memutuskan bahwa mereka berdiri teguh di atas kebenaran dan mau mencari kebenaran. Mereka mau meninggalkan ajaran-ajaran yang salah dan melakukan praktek hidup yang benar di dalam Tuhan. Saya berkati anak saya yang ada di Eropa untuk Tessa. Tuhan tolong terus dia dalam kuliahnya, berikan dia terus kemajuan dalam tahun yang kedua ini Tuhan, sehingga nanti sampai pada tahun ketiga dan dia bisa selesai, sehingga dia bisa kembali lagi, ataupun dia mau melanjutkan dimanapun, kami tidak tahu, tapi kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan beri dia kemampuan, supaya dia berprestasi, beri dia pertolongan, lindungi dari semua malapetaka, lindungi dari semua virus-virus yang masih ada oleh karena masuk musim dingin, dan ini menjadi satu tanda yang cukup mengkhawatirkan karena COVID biasanya akan tumbuh di saat musim dingin tersebut. Tapi Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati, cukupkan semua kebutuhannya, berkati dia, lindungi, dan Tuhan tolong dalam pelajaran-pelajarannya di kampus. Itu juga anak kami Prinsi, jadikan dia kuat, sehat, jadikan dia terus berani, penuh dengan talenta, penuh dengan keahlian baru. Dia sedang belajar memainkan piano, Tuhan biarkan dia bertumbuh menjadi pemain musik yang baik, sehingga dia bisa memainkan kelak musik-musik yang baik bagi Tuhan. Berkati sekolahnya, sehingga dia juga boleh berhasil di dalam pendidikannya. Berkati, tolong keluarga kami, saya Wanda dan istri saya Erna, dalam pelayanan berikan kami kekuatan kesehatan. Orang-orang yang sudah menghubungi kami biarkan kami mampu melayani semua orang-orang tersebut. Orang-orang yang ingin dan rindu sekali untuk datang kepada Sound Doctrine, biarlah Tuhan sendiri yang memampukan mereka. Ini doa kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih dan setia Tuhan. Terima kasih untuk istri saya yang sudah menyampaikan firman-Mu, Erna Dumais, dan juga Ibu Christine yang bersama-sama dengan kami, Bu Marcella yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk semua mahasiswa-mahasiswa yang belajar bersama dengan kami. Kiranya melalui mereka saya menaruh harap orang-orang inilah yang akan memberitakan firman-Mu dengan luas dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan percaya bahwa setiap kali kami berdoa Tuhan mendengar, dan kami tahu kami berdoa, kami bertekun, kami terus meminta, persisten, kami percaya bahwa apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Karena Engkau sendiri. Amin. Amin. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami tutup kebaktian doa kami. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih semua yang sudah hadir pada saat ini. Sekali lagi saya mau sampaikan salam perjanjian baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings. Bye.